Dua truk terguling usai terlibat kecelakaan beruntun. Musola peninggalan Laskar Pangeran Diponegoro yang masih digunakan warga. Seorang pemuda di Kota Malang raup untung jutaan rupiah dari budidaya lobster tawar. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ibu Yunika. Inilah Kompas Kediri selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama datang dari Madiun, saudara. Dua truk terguling usai terlibat kecelakaan beruntun di Madiun. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun satu orang terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dua truk terguling setelah terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Kerasnya benturan bahkan mengakibatkan satu kendaraan terguling hingga ke sawah. Kecelakaan bermula saat 3 mobil box melaju dari arah barat. Ketika melintas di TKP, mobil paling belakang diduga mengalami selip ban sehingga menabrak kendaraan di depannya. Kerasnya benturan membuat truk box kedua terdorong dan menabrak bagian belakang truk box yang paling depan. Truk box kedua oleng dan terguling di bahu jalan. Baik, dapat kami jelaskan untuk kronologi daripada kejadian yang ada di Saradan. Semula 3 kendaraan truk box berjalan dari arah timur ke barat. Kemudian sesampainya di TKP sekali lagi diduga kendaraan yang paling belakang yaitu truk engkel itu kurang menjaga jarak aman sehingga terjadi tabrakan dengan kendaraan truk box yang ada di depannya. Kemudian karena ada dorongan menabrak truk box yang paling depan. Kemudian truk engkel tersebut berusaha membanting ke kanan, kemudian terlibat kecelakaan dengan Isuzu Panther. Kemudian sampai berlanjut sampai dia masuk ke areal persawahan, kemudian terguling sampai kendaraan tersebut berhenti. Untuk korban satu, pengemudi truk engkel tersebut saat ini dilarikan ke RSUD Caruban. Untuk tindak lanjut sampai sekarang kami masih melaksanakan evakuasi ya, karena memang rumitnya medan agak sedikit terhambat demikian. Satu pengemudi truk bernama Yogi Adam Pratama warga Peterongan Jombang mengalami luka dan dibawa ke RSUD Caruban untuk perawatan. Dua pengemudi truk box dan pengemudi minibus selamat. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Sementara itu, seorang pemuda di Kabupaten Madiun mendatangi kantor pemadam kebakaran setelah salah satu jarinya bengkak akibat cincin. Membutuhkan waktu setengah jam, akhirnya petugas damkar berhasil memotong cincin menggunakan alat potong logam. Ihsan Ardiansyah, warga desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun mendatangi kantor pemadam kebakaran. Pemuda berusia 20 tahun ini mengeluh salah satu jarinya bengkak lantaran cincin yang dipakai sulit dilepas. Ia mengaku cincin berbahan logam titanium yang melingkar tepat di jari manis tangan kanannya tersebut telah dipakai bertahun-tahun. Ihsan awalnya sempat mencoba melepaskan sendiri cincinnya namun gagal. Menggunakan alat memotong logam, petugas pemadam kebakaran berupaya memotong cincin pada jari pemuda tersebut. Dengan penuh kehati-hatian, sekitar setengah jam kemudian cincin dapat dilepaskan. Ihsan Ardiansyah pun kini telah merasa lega. Apa itu dari TikTok mas, kan damkar bisa membantu dan menyelamatkan, terus akhirnya punya pikiran terus ke sini. Keluarnya melepas cincin mas, jarinya sakit bengkak. Berapa lama mas pakai cincinnya mas? Pakai cincin ya sudah sangat lama mas. Sakit dan bengkak ini mas. Bengkak ya. Alhamdulillah lancar, aman, tanpa kendala suatu apapun. Dan untuk korban sendiri karena kendalanya hanya tadi yang disampaikan pada waktu bangun tidur, jari yang ada cincinnya itu merasa nggak nyaman dan merasa
agak bengkak gitu. Untuk lampuran seperti ini kita sering untuk penyelamatan untuk cincin. Yang di pos 2, yang pos 3 ini yang baru aja kita sudah menangani ada 3 kejadian. Untuk yang pos 2 sering juga, pos 1 apalagi. Pemadam kebakaran telah berulang kali menangani kasus serupa. Warga yang menggunakan cincin di jari diimbau agar melepaskannya jika sudah merasa kekecilan. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, puluhan rumah warga di Madiun terendam banjir. Banjir terjadi akibat sungai desa tak mampu menahan debit air yang meluap usai diguyur hujan deras. Puluhan rumah warga di 3 desa di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun terendam banjir. Ketinggian air bervariasi antara 80 cm sampai sekitar 1 cm. Banjir diakibatkan luapan Sungai Saradan dan Sungai Jerohan. Sebelumnya, lereng Pegunungan Wilis dan Pegunungan Pandan diguyur hujan deras lebih dari 3 jam. Selain wilayah Saradan, banjir juga merendam wilayah Desa Kedung Maron di Kecamatan Pilang Kenceng. Banjir menyebabkan akses jalan penghubung kota Caruban dan Pilang Kenceng tergenang setinggi 80 meter. Akibatnya banyak kendaraan terutama roda 2 yang mogok karena pengemudi memaksakan diri untuk melintas. Anggota TNI Polri bersama BPBD setempat terus melakukan pemantauan debit air di pemukiman warga. Mulai datang jam 8, jam 9. Hujan dari jam 3 kalau nggak salah Mas tadi. Sampai sekarang masih gerimis. Tapi air masih naik ini. Tadi sempat ada yang mogok juga Mas? Banyak Mas, dari kendaraan kecil, sepeda motor, mulai truk juga ada. Tadi ketinggian sampai berapa di sini? Ketinggian kurang lebih sekitar 80 cm. 80 cm. Ini menghubungkan dari mana ke mana sih Mas? Ini jalur arah utama ke Pilang Kenceng Mas, ke jalan Pilang Kenceng utama. Dari Caruban ke Pilang? Iya, dari Caruban ke Pilang Kenceng. Sampai malam ini terjadi ada di Desa Sugiwaras, Bener, Lumutan, Kedung Rejo, dan sampai ke arah Purworejo. Dampaknya apa Mas? Untuk dampak kurang lebih ada puluhan rumah yang tergenang, namun untuk saat ini masih dalam pendataan. Gitu. Nah, ini apa yang dilakukan oleh BPBD saat ini? Untuk yang dilakukan BPBD beserta TNI Polri dan masyarakat dibantu relawan, yaitu kita melakukan pemantauan dan juga evakuasi apabila diperlukan, seperti itu. Ada warga yang dievakuasi Pak? Untuk saat ini alhamdulillah evakuasi berjalan secara mandiri ya. Tentu saja juga diawasi oleh aparat yang berwajib gitu. Ini untuk ketinggian air kisaran berapa sampai berapa? Untuk ketinggian air itu bervariasi mulai dari 1 meter 80 cm, ada yang di atas 1 meter, namun untuk di dalam rumah bervariasi hanya sekitar mungkin 1 lutut orang dewasa. Kalau hari ini curah hujannya memang cukup tinggi atau gimana? Untuk curah hujan hari ini memang terbilang cukup tinggi, baik di lereng Wilis maupun di lereng Gunung Pandan. Berlangsung berapa lama hujannya? Untuk berlangsung itu bervariasi, ada yang 4 jam, 3 jam, seperti itu, dengan intensitas sedang hingga lebat. Banjir yang merendam permukiman di jalur provinsi itu tidak berlangsung lama sehingga warga tidak sampai dibawa ke pengungsian. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Kita beralih ke Blitar, saudara. Seorang tukang sapu di Blitar mengkreasikan sejumlah limbah menjadi kostum karnaval unik dan bernilai jual tinggi. Selain berhasil mengurangi limbah yang mencemari lingkungan, kerajinan ini juga mendatangkan rupiah. Peduli dan kreatif, mungkin ungkapan itulah yang cocok disematkan kepada Nining Srigati. Bagaimana tidak, di tangan tukang sapu asal Kelurahan Gedok, Kota Blitar ini, bahan-bahan limbah bisa disulap menjadi kostum karnaval yang unik. Untuk membuat kostum karnaval yang unik, perempuan berusia 41 tahun tersebut hanya memanfaatkan limbah pohon pinus, batok kelapa, serta batang pisang. Dengan telaten, satu persatu bahan limbah tersebut oleh Nining dirakit menjadi sebuah kerajinan bernilai jual tinggi. Ide ini muncul usai tukang sapu di DLH Kota Blitar tersebut gelisah melihat banyaknya sampah yang tidak termanfaatkan. Ia kemudian berinisiatif untuk mengolah limbah tersebut menjadi kerajinan kostum karnaval.
Bentuknya yang unik membuat kostum karnaval ini laris manis disewa warga saat peringatan Hari Kemerdekaan lalu. Pendapatan jutaan rupiah pun mampu dikantongi Nining dari kerajinan limbah hasil kreasinya. Kebanyakan kita juga nggak beli ya, kita ambil aja, asal ada tahu manfaatnya. Terus kalau dipadu-padankan akan lebih cantik, nggak palsu lah hitungannya ya. Kalau kebanyakan sekarang pakainya spon aja yang dicat-cat gitu. Kalau ini kan enggak. Berarti itu alami untuk warnanya juga ya? Iya, cuman kita kasih polesan pernis sedikit aja kalau yang diperlukan aja. Kalau enggak ya biasa. Kalau itu tergantung waktu saya waktu. Kalau banyak waktu kita untuk satu kostum itu 3 minggu bisa. Kalau waktunya ada ya 1 bulan lebih. Selain mendatangkan rupiah, kreasi Nining ini juga sukses mengurangi sampah atau limbah yang mencemari lingkungan. Nining pun akan terus berkreasi dengan sampah dan limbah yang ada di wilayah Kota Blitar. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, Kota Blitar terdapat jejak sejarah Islam, sebuah musola tua peninggalan dari Laskar Pangeran Diponegoro. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Masih bersama saya, Iva Yunika dalam Kompas Kediri. Saudara, Kota Blitar memiliki berbagai macam musola sejarah tentang perjuangan syiar Islam. Salah satunya yaitu Musola Gantung. Meski sudah berumur lebih dari 2 abad, namun masih terlihat keasliannya. Konstruksi bangunan yang terbuat dari kayu jati dan dinding anyaman bambu juga masih kokoh. Indah dan unik saat kita berkunjung ke Musola Gantung yang berada di Kelurahan Plosok Kerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Meski bangunannya terlihat kecil, namun musola ini menyimpan banyak sejarah tentang syiar Islam di Kota Blitar. Musola An-Nur itu berdiri berkisar antara tahun 1826 hingga 1830 yang dibangun oleh salah satu prajurit Laskar Pangeran Diponegoro, yakni Iro Dikoro. Iro Dikoro berasal dari Jawa Tengah, salah satu prajurit Pangeran Diponegoro yang ikut dalam bergerilya melawan penjajah Belanda. Iro Dikoro sengaja membangun musola dengan menggantung atau tidak bersinggungan dengan tanah. Hal itu agar terhindar dari gangguan binatang buas saat melakukan kegiatan di dalam musola karena dulunya wilayah tersebut masih berwujud hutan. Meskipun sudah 1 kali direnovasi, kondisi musola itu terawat dengan baik dan detail bangunannya masih banyak menggunakan bahan asli ketika awal dibangun. Konstruksi bangunan musola gantung itu memakai kayu jati, sehingga mirip dengan bentuk rumah joglo. Lantai hingga penyangga tiang musola juga berasal dari kayu jati, sedangkan dindingnya memakai anyaman bambu. Hingga saat ini di Musola Gantung masih aktif dilakukan kegiatan ibadah, mulai dari salat 5 waktu hingga belajar mengaji. Tujuannya apa didirikan? Oleh karena Mbah Iro Dikoro itu satria dari Mataram tersebut adalah orang Muslim, seorang bupati di sana katanya. Akhirnya menghimpun penduduk-penduduk sekitar sini untuk syiar agama. Itu tujuan utama dan mengatur strategi melawan penjajah. Berpusat di sini. Kalau gantung, nama gantung itu berarti karena memang ada penyangga di bawah itu Pak? Iya, di bawah langgar ini ada penyangganya, alasnya berdiri di permukaan tanah, tidak ditanam di tanah, tapi di permukaan tanah ada tiangnya, kalau nggak salah 1 meter atau berapa gitu tinggi. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi binatang-binatang yang liar seperti ular dan lain sebagainya, karena masih rimbun waktu itu, belum banyak orang seperti saat ini, rumah-rumah belum banyak. Akhirnya diantisipasi dengan
diberi penyangga. Iya, diberi penyangga itu. Pengurus musola berharap agar musola gantung itu tetap difungsikan dan dikenalkan kepada generasi penerus saat ini. Hal itu lantaran musola ini merupakan salah satu peninggalan atau bukti penyebaran agama Islam pertama yang ada di Blitar. Tim Liputan Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Saudara, bagi Anda yang berkunjung ke Kota Malang tentu sudah tidak asing dengan Masjid Agung Jami. Tahukah Anda bahwa Masjid Agung Jami ini merupakan perpaduan dua arsitektur Jawa dan Arab yang hingga sampai saat ini tetap terjaga keasliannya sejak dibangun pada tahun 1890. Inilah Masjid Agung Jami Kota Malang. Masjid ini terletak di Jalan Merdeka Barat atau sebelah barat alun-alun Kota Malang. Letaknya yang berada di jantung kota membuat masjid yang dibangun oleh Bupati Malang Tumenggung Suryo Hadiningrat ini menjadi perhatian masyarakat. Ada dua tahap pembangunan yang dilakukan di Masjid Agung Kota Malang ini. Tahap pertama, masjid dibangun pada tahun 1870, yang kedua pada tahun 1890. Bangunan Masjid Agung Jami memiliki dua bangunan induk, yang kemungkinan besar dua bangunan yang menyatu tersebut dibangun pada tahun yang berbeda. Bangunan Masjid Agung Jami merupakan perpaduan dua arsitektur, yakni Jawa dan Arab. Arsitektur Jawa bisa dilihat pada atap tajuk tumpang dua, dan arsitektur Arab terlihat pada bangunan kubah dan menara masjid. Sejak dibangun hingga saat ini, Masjid Agung Jami tetap terjaga keasliannya. Meski ada beberapa kali renovasi, namun kondisi bangunan induk masih tidak pernah berubah sejak dibangun. Konstruksi atap dan tiang masjid juga masih bertahan meski sudah berusia lebih dari 100 tahun. Belum sama sekali, dan sesuai dengan pesan dari para sesepuh dan para ulama, umpamanya Masjid Jami itu diadakan pemugaran, yang ruang utama tidak boleh dirubah. Ini kayu ini asli, mulai dibangun. Hanya kami ya nanti tadinya cat, kami robah jadi furnitur. Yang di dalam itu juga begitu kami rapikan. Ini kami rapikan. Nah, jadi asli semuanya ini. Selain keaslian bangunan yang tetap terjaga, konon Masjid Jami ini memiliki aura yang berbeda dari masjid yang lain. Tak heran jika masjid ini selalu ramai oleh jamaah yang beribadah khususnya di bulan puasa Ramadan. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, seorang pemuda di Kota Kediri sukses menekuni usaha budidaya tanaman anggrek. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya merawat tanaman anggrek, ia mampu mendatangkan omset hingga jutaan rupiah. Setiap harinya Citra Alam selalu rutin menyiram puluhan tanaman anggrek yang berada di halaman rumahnya di Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Pemuda berumur 25 tahun tersebut dengan tekun merawat tanaman anggrek untuk dijual kepada para pelanggannya. Citra Alam mulai budidaya tanaman anggrek sejak tahun 2021 saat duduk di bangku kuliah. Awalnya pemuda berumur 25 tahun tersebut budidaya anggrek karena bosan dengan tugas skripsi yang menumpuk. Sehingga akhirnya Citra Alam mencari hiburan dengan melihat sejumlah tanaman yang ada di rumah temannya. Setelah melihat tanaman, Citra ingin coba-coba membudidayakan tanaman anggrek. Setelah mencoba, justru budidaya tanaman anggrek miliknya digemari oleh sejumlah warga. Meski masih berjalan 3 tahun ini, pemuda warga pesantren tersebut telah mengkoleksi puluhan jenis tanaman anggrek, mulai dari anggrek Cattleya, Vanda, Dendrobium, dan Phalaenopsis. Baik, usaha anggrek ini saya mulai di awal tahun 2021. Waktu itu ketika saya masih menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Waktu itu masih semester 8. Nah, waktu itu saya ada ketertarikan dengan tanaman hias anggrek ini karena melihat
anggrek ini sangat indah dan ternyata memiliki nilai yang tinggi. Akhirnya saya memutuskan untuk berbisnis anggrek ini ke seluruh penjuru Indonesia, nasional, mulai dari daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan juga ada beberapa ke Indonesia Timur. Kini pemuda berumur 25 tahun tersebut memilih memasarkan produknya melalui media sosial seperti Instagram. Tak ayal tanaman anggrek yang dijual telah laku ke berbagai kota besar seperti Surabaya, Malang, hingga luar Jawa. Dalam 1 bulannya, Citra Alam mampu menjual hingga ratusan tanaman anggrek. Uang jutaan rupiah pun mampu dikantonginya dalam 1 bulan saja. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Dan saudara, seorang pemuda di Kota Malang sukses meraup untung jutaan rupiah dari budidaya lobster tawar. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas TV Kediri. Masih bersama saya, Eva Yunika dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disebutkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak jadwal salat untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, seorang pemuda di Kota Malang memanfaatkan kolam di halaman depan rumahnya dan sukses membudidayakan lobster air tawar. Dengan pasar, hotel, dan restoran, omset jutaan rupiah per bulan bisa didapatkan. Inilah Satrio, seorang pemuda yang kini menekuni budidaya lobster air tawar. Dengan memanfaatkan kolam di teras rumah dan beberapa akuarium, Satrio mengembangbiakan lobster sejak 2006 lalu. Menurut Satrio, proses budidaya lobster air tawar tidak terlalu rumit. Masa kawin lobster ini juga terbilang cepat. Sejak dipasangkan dalam jangka waktu 1 pekan hingga 1 bulan, indukan sudah bisa bertelur dengan jumlah 300 hingga 500 butir telur. Setelah menjadi burayak, lobster akan dipindahkan ke kolam pembesaran. Satrio memiliki mitra yang biasa mengambil lobster untuk pembesaran. Setelah siap panen, lobster akan diambil kembali untuk dipasarkan. Selama ini, sejumlah hotel dan juga restoran menjadi langganan Satrio dalam pemasaran lobster air tawar. Dalam 1 pekan, 50 hingga 100 kg lobster air tawar milik Satrio bisa diserap pasar dengan harga Rp200 hingga Rp250.000 per kilogramnya. Tak hanya Jawa Timur, Jawa Barat dan Bali juga menjadi pasar cukup besar untuk lobster air tawar. Dia menjadi buraya itu 1 bulanan lah, itu jadi buraya. Kemudian setelah jadi buraya, kita taruh di kolam pembesaran. Nah, itu pembesarannya selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu dibesarkan sampai size bibit sekitar 2,5 sampai 3 inci itu. Kita ada customer juga untuk bagian pembesaran. Di situ nanti dibesarkan, ketika sudah besar nanti kita ambil lagi, itu kita pasarkan ke resto-resto langganan kita. Nah, itu kebutuhannya tiap minggu itu bisa mencapai 50 sampai 100 kilo per minggu. Tak hanya untuk kebutuhan konsumsi, lobster yang memiliki warna yang bagus seperti merah atau biru kerap dijadikan penghias akuarium. Selain itu, Satrio juga melayani masyarakat yang ingin terjun dalam budidaya lobster dengan menyediakan paket lengkap termasuk kolam dan indukan lobster. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, memberikan hadiah berupa buket bunga kepada rekan mungkin sudah biasa. Tapi bagaimana jika buket tersebut berisi uang atau mainan? Tentu hal ini menjadi lebih menarik dan tentu saja membawa kesan tersendiri. Berikut liputannya untuk Anda.
Jika dulu buket identik dengan bunga, namun seiring berjalannya waktu, kreativitas masyarakat terus berkembang dan memunculkan ide-ide baru. Seperti perajin buket di Kota Malang ini, tak hanya merangkai bunga menjadi buket yang cantik, namun kini buket berisi uang, mainan, coklat, hingga boneka kerap kali dipesan. Yuda Sakti Firmansyah, seorang mahasiswa di Kota Malang ini mengawali usaha buket bunga bersama rekannya. Berawal dari membuat buket bunga untuk temannya sendiri, kini puluhan buket pesanan harus diselesaikan tiap harinya. Yuda menceritakan bahwa akhir-akhir ini dirinya bersama rekannya kerap mengerjakan pesanan buket yang nyeleneh. Bahkan dirinya pernah membuat buket yang nyeleneh, yakni buket durian hingga buket berisi nasi pecel. Buket unik ini memiliki harga bervariasi dan bisa menyesuaikan permintaan konsumen. Untuk proses pengerjaan buket sendiri juga tidak memakan waktu lama. Tak sampai 1 jam, sebuah buket bunga atau buket berisi jajanan bisa diselesaikan. Nah, awalnya itu dari buat ke anak kuliah itu sempro atau semhas gitu kan biasanya dikasih paket. Nah, itu dulu mikirnya partner, daripada beli itu mending buat sendiri biar murah. Tapi ternyata ketika buat sendiri kok banyak yang suka dan banyak yang tanya-tanya, akhirnya kita coba buat upload foto-foto paketnya tadi ke media sosial. Di hari biasa, setidaknya 50 pesanan buket diselesaikan oleh Yuda bersama rekannya. Namun jumlah tersebut akan naik 2 kali lipat saat momen wisuda. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan beragam informasi menarik di wilayah Jawa Timur dalam program Kompas Jatim. Saya Ika Yulika mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.